Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahasiswa Teknik Operasi Mesin, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan keselamatan. Pagi ini kita akan menjelaskan merancang sambungan ulir ya di pertemuan yang keempat, yaitu merancang sambungan ulir pada elemen mesin, yaitu ulir pengangkat juga ya. Jadi di sini kalau ada di gambar yang sebelah kiri itu adalah seperti tracker ya, seperti cekam ya, menggunakan batang ulir ya. Terus kemudian ini pompa screw atau menggunakan ulir ya. Kemudian ini ada bagian-bagian ulir. Ini bagian ulir itu ada yang cara pisarnya, ada diameter ulirnya, ada diameter porosnya, diameter kepala balutnya, kepala ulirnya, kemudian ada chamfer, ada cara pisarnya, ada tinggi ulirnya, kemudian ada sudutnya. Sedangkan yang di bawah ini adalah mesin pembuat ulir ya. Mesin pembuat ulir ini kita biasanya kalau membuat ulir itu bisa menggunakan tab yang sebelah kiri, kemudian yang menggunakan mesin roller, ada yang juga menggunakan mesin bubut. Jadi biasanya ada yang juga mesin yang pembuat ulir menggunakan mesin ulir ya yang ada di pipa ya. Misalkan untuk penyambungan pipa dengan cara membuat ulirnya ya, ulir luarnya ya. Jadi ulir itu juga berfungsi sebagai sambungan, juga sebagai untuk transmisi atau pengangkat, ulir pengangkat, biasanya pada dongkrak ya. Jadi yang pertama penjelasan macam ulir ya. Ini ulir ini kan ada ulir acme atau tipe ulir penggerak pertama yang dibuat dengan mesin perkakas. Ya. Ini ya seperti ulir segitiga, ada ulir yang bentuknya seperti gergaji itu. Ada ulir stroke acme memiliki bentuk yang kasar dan dangkal. Ada yang runcing, ada yang dangkal. Ya. Ada ulir yang mempunyai sudutnya itu 60 derajat ya, namanya ulir 60 derajat stup acme ya. Ini juga yang dibuat oleh mesin bubut. Secara umum ulir segi empat lebih efisien dibanding jenis ulir lainnya. Ya, tetapi memiliki kelemahan dalam hal keuntungan mekanis. Jadi ulir gigi gergaji hanya mampu menahan beban dalam satu arah saja dan lebih kuat dibanding jenis ulir lainnya. Karena ketebalan gigi ini terutama pada daerah kakinya ya. Kalau ada gambarnya seperti ini, macam-macam penggunaan ulir bergerak, ulir acme, ulir stup acme, gambarnya seperti ini, kemudian ulir 60 derajat, stup acme ini agak tidak runcing, terus kemudian ada ulir bola ya, ulir bola ini seperti bola-bola baja yang mana untuk pengikatan ini supaya saling mengikat dengan adanya ulir-ulir bola baja ini. Ada ball screw namanya. Biasanya ada kelemahan-kelebihannya nanti dijelaskan. Ulir segi empat ya seperti ini. Biasanya di poros transportin yang mesin bubut, sedangkan ulir segitiga runcing seperti ini seperti gergaji. Contoh aplikasi penggunaan ulir bola contohnya. Ulir bola itu kan mesin perkakas biasanya dipakai untuk kontrol posisi ya. Pahat, kontrol meja. Kemudian ada pesawat udara itu ada pengatur flap dan slot pengatur gigi. Kemudian ada senjata itu ada pengatur sudut elevasi kanon. Di bidang persenjataan. Untuk di bidang pesawat angkat biasanya kesetimbangan rantai, konveyor, meja, cetakan. Kalau aplikasi lain itu biasanya ada di dongkrak, itu ada ulir bolanya, peralatan instrumen yang lain di rumah sakit dan lain-lain.
Sedangkan momen torsi dan efisiensi ulir penggerak adalah alat yang dipakai dalam permesinan untuk mengubah gerakan sudut menjadi gerakan linier dan biasanya bertujuan untuk memindahkan daya. Jadi ulir segi empat ini berfungsi sebagai pemindahan yang mana tidak untuk pengikatan, juga sebagai untuk menggerakkan. Ada DM ini adalah diameternya ulir, kemudian F ini ada gaya gerak. Terus kemudian ini jarak P jarak antara ulir, lubang, dan ulirnya, batang ulirnya. Ini aplikasinya ada di mesin press. Mesin press ini berfungsi untuk menekan benda kerja supaya adanya pengunci ya, yaitu di press. Karena biasanya ini menggunakan ulir segi empat. Dia naik turunnya menggunakan ulir. Jadi ini ada bantalannya, ada motornya, penggeraknya ada roda gigi cacing ya, roda gigi lurusnya ada bos perunggu, ada bantalan tenaganya ada kayak seperti ring, ada kakinya ya, seperti ini. Ada mesin press ya. Dalam pemakaiannya mesin press digerakkan oleh motor seperti terlihat pada gambar. Satu momen torsi diberikan pada ujung skrup melalui transmisi roda gigi sehingga menggerakkan kepala mesin press. Momen puntir yang bekerja pada ulir penggerak ya, dengan rumus momen torsi sama dengan P dikali dm per 2. Tadi dm itu adalah diameter ulir. Harga koefisien gesek yang dihubungkan dengan beban, di mana gesekan terjadi pada kondisi ulir. Jadi sudah bergerak well run-in. Ini beban ulir ini kalau baja kering dia 0,15 sampai 0,25. Kalau kuningan 0,15 sampai 0,23. Kalau perunggu 0,15 sampai 19. Analisa tegangan untuk mengetahui kekuatan tegangan yang terjadi pada ulir penggerak dapat dilakukan analisis terhadap beban yang bekerja pada ulir tersebut. Dan sifat bahan yang digunakan adalah jenis tegangan yang terjadi adalah tegangan pantalan, tegangan geser, tegangan tarik, tegangan kombinasi, dan tegangan tepuk. Ini analisa tegangan yang ada di bagian ulir. Ulir itu ada yang ketika dia terjadi bengkok ya, pada ulir ya seperti ini. Kemudian tabel perancangan tekanan bantalan untuk ulir, jenis peralatan press tangan baja, biasanya ulir penggeraknya, umurnya perunggu, perancangan tekanan bantalan PSI 2500 PSI sampai 3500. Kecepatan gesek pada diameter rata-rata ulir yaitu rendah dengan pelumasan. Artinya ketika kita membuat press itu menggunakan tangan manual itu biasanya menggunakan baja ulirnya. Sedangkan murnya adalah perunggu. Kecepatannya ya supaya diameter ulirnya bisa berfungsi dengan baik, maka dilakukan pelumasan. Bagaimana dengan dongkrak baja ya, bahannya, kemudian umurnya besi tuang, beda tadi perunggu kalau press tangan, sedangkan perancangan tekanan bantalannya 1800 sampai 2500 PSI ya. Jadi kalau untuk kecepatan geseknya biasanya rendah gitu, karena tidak begitu terjadi gesekan yang tinggi, maka cukup ya menggunakan dongkrak ini karena sudah otomatis sudah ada pelumasannya. Jadi sampai 8. Aplikasi perancangan screw jack ya, ulir itu kan sebenarnya ada pada perancangan screw jacknya pada
mesin-mesin biasanya. Ini ada body hack, ya. Ada lifting hack, kemudian ada perancangan dongkrak mobil. Perancangan dongkrak mobil itu ada toggle jack ya. Misalnya kalau apa namanya dongkrak mobil itu berfungsi ketika di difungsikan untuk mengangkat, ini modelnya seperti ini konstruksinya. Dia menggunakan ulir, treads ya. Bahasa Inggrisnya ulir itu treads ya, tread seperti ini. Saya kira itu yang bisa disampaikan untuk perancangan batang ulir ya, yang biasanya digunakan untuk sambungan, juga digunakan untuk mentransmisi atau sebagai pengangkat, memindahkan. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.